dengar jawaban saya. Kalau kalian mau dengar jawaban saya sebagai seorang muslim, nggak ada tuh solution. Dan nggak boleh itu. Karena itu menyalahi akidah saya. Dalam Al-Quran dijelaskan. Faidza ja'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhulu awwal marrah wa liyutakbiru ma takbira. Itu jelas bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada pertempuran besar antara umat Islam dengan bangsa Yahudi. Jawaban saya sebagai seorang warga negara Indonesia terkait masalah solusi Palestina beda dengan jawaban saya sebagai seorang muslim. Kalau masih ada yang berpikir bahwa gerakan kita untuk Palestina sebatas gerakan mendukung kemerdekaan Palestina saja, kemanusiaan saja, nanti dia akan nyesel. Jangan berhenti pada kacamata kenegaraan atau sebagai seorang manusia. Tapi kita lihat, masuknya ke Al-Quran, kita tadabburi lagi. Inilah ayat-ayat yang dijadikan pegangan oleh warga Gaza. Fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Bagi mereka, ujung dari perjuangan ini cuma dua. Satu, nasrun, kemenangan, kita hidup mulia, atau istishhad, kita mati syahid. Dan itu yang kita kejar selama ini gitu loh. Kalau kalian mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Forum Tokoh Peduli Umat dengan tegas menyatakan sikap solusi dua negara bertentangan dengan ajaran Islam dan pengkhianatan terhadap umat Islam. Solusi dua negara Israel dan Palestina terus digulirkan. Banyak pemimpin negara yang setuju, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, kami tokoh peduli umat menyatakan: satu, Zionis Yahudi adalah penjajah yang merampas tanah Palestina sejak tahun 1948. Solusi dua negara di tanah Isra dan Mi'raj yang diberkati itu berarti mendirikan negara Zionis di atas tanah kaum muslimin. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 141. Yang kedua, solusi dua negara berarti mengakui keberadaan penjajah Zionis Yahudi, membenarkan penjajahan yang dilakukannya, serta mendukung genosid yang telah membunuh puluhan ribu kaum muslimin di Palestina. Hal ini merupakan tindakan merusak di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membunuh kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Surat Al-Maidah 5:32. Yang ketiga, menolak solusi dua negara karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, sekaligus merupakan pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, dan kaum muslimin. Apalagi negara Palestina yang akan dibentuk tidak memiliki tentara dan persenjataan yang cukup lengkap. Keempat, menyerukan kepada umat untuk terus melakukan tagarrub ilallah sehingga layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menyerukan kepada umat, khususnya penguasa negeri muslim, khususnya Indonesia, tokoh, para ulama, para alim ulama, pimpinan militer dan sebagainya, untuk secara sungguh-sungguh berjuang bagi tegaknya kembali al-khilafah, karena hanya khilafah sajalah yang bisa menyatukan 2 miliar umat Islam seluruh dunia dengan segenap potensi yang dimiliki, khususnya persenjataan berat dan canggih. Dan hanya dengan persatuan saja umat akan memiliki kekuatan untuk melindungi harkat dan martabat umat, termasuk melawan segala bentuk kezaliman seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa sekarang ini. Jakarta, 30 September 2025. Hasbu minallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, jadi Anda dengar sendiri kan bagaimana komentar dari kaum-kaum khilafah yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia ini, bahkan menginginkan khilafah berdiri tegak di dunia ini. Ya, itulah mereka, para pendukung Palestina. Jadi kalau selama ini mereka mengatakan kita mendukung Palestina itu karena kemanusiaan, bullshit, bohong, hoax. Inilah kaum-kaum pembohong. Ya, karena memang itulah ajaran mereka, boleh berbohong kawan-kawan. Dan mereka membela Palestina itu jelas. Membela Palestina bukan karena kemanusiaan. Mereka membela Palestina itu karena semangat keagamaan. Dan lihat bagaimana mereka dengan terang-terangan menentang kebijakan Prabowo Subianto yang menginginkan solusi dua negara. Mereka mengatakan itu pengkhianat. Jadi secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Prabowo itu pengkhianat. Ya, mengatakan bahwa negara-negara Arab itu pengkhianat. Ya, karena apa? Negara-negara Arab termasuk Prabowo sendiri itu setuju dengan solusi dua negara. Tapi lihat, mereka tidak menginginkan solusi dua negara. Yang mereka inginkan apa? Israel itu dimusnahkan. Yang mereka inginkan apa? Israel itu tidak boleh ada di muka bumi ini. Inilah kawan-kawan kaum khilafah. Inilah kualitas-kualitas pendukung Palestina. Sama sekali tidak ada rasa kemanusiaan dalam diri mereka. Yang ada itu hanya kebencian. Yang ada itu hanyalah apa? Keinginan mereka untuk memusnahkan Israel. Itulah ajaran agama Islam yang mereka pegang. Karena pembelaan mereka kepada Palestina itu karena perintah agama, karena perintah Muhammad. Itulah perintah Allah kepada mereka supaya Israel itu dimusnahkan dari muka bumi. Tapi sayang seribu sayang, mereka itu hanya berkoar-koar tapi diam di tempat. Nggak ada satupun di antara mereka yang berani langsung berangkat ke Gaza untuk menghadang Israel, kecuali mereka hanyalah seorang pengecut, orang-orang yang banyak bicara, banyak bacot tapi tidak ada aksi apa-apa. Coba buktikan. Kalau kalian ingin memusnahkan Israel, berangkat langsung ke Gaza. Nggak usah banyak ngomong-ngomong, sudah jelas. Sikap Indonesia solusi dua negara. Kalian menentang solusi dua negara. Oleh karena itu, segera kalian berangkat ke Palestina. Jangan kalian menyuruh aparat lah, menyuruh pemerintah lah. Ya kalian sendiri berangkat. Minta dana yang kalian sudah terima, sudah miliaran-miliaran rupiah yang kalian dapatkan dari para donatur-donatur. Coba berangkat kalian ke Gaza, tunjukkan. Jangan cuma banyak kuar-kuar bacot aja. Ya, nggak ada hasilnya. Pengecut semua ini. Adalah Hussein Gaza itu pengecut ya. Ya, kaum-kaum khilafah semua pengecut. Berani bacot doang, tapi nggak ada yang berani berangkat. Paham ente?